Saya dengar ibu masih kecil suka dibully ya. Terus malah setelah dibully tapi malah gara-gara itu mungkin ibu menjadi Miss Indonesia ya. Bisa cerita sedikit Bu? Oke, apa ya? Saya tuh dulu jadi waktu kecil saya tuh bisa dibully karena awalnya waktu saya umur 9 tahun ya. Saya kan kirim ke Singapura untuk saya sekolah di sana gitu. Dan memang saat itu tuh saya harus mengejar pelajaran khususnya dalam bahasa Mandarin ya Pak ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dalam waktu 6 bulan karena saya mau naik ke kelas 4. Oke. Ya, jadi waktu itu saya memang tinggal sama Lause gitu ya. Tinggal di rumahnya dan saya tuh mengalami kekerasan pada masa saya tinggal di sana, di mana memang kalau orang tahu Mandarin ya ada namanya spelling test atau tingxie gitu ya. Nah itu kalau misalnya saya salah 100 ya hari itu saya bisa dipukulin sampai 100 kali. Ketok. Ya sampai kadang kaki saya warnanya bisa warna merah, warna biru ya karena kan pakai marah rotan. Dong orang tua. Kan nggak ada orang tua. Orang tua nggak ada ya. Iya orang tua di Indonesia gitu. Yeah. Nah akhirnya karena saya stres, saya banyak lari ke makanan. Jadi saya kalau lagi sedih atau apa, ya saya larinya ke makanan karena saya nggak tahu mau cerita sama siapa juga gitu. Dan akhirnya saya waktu di sana tuh berat badan saya tuh sampai 80 kilogram gitu. Nah singkat cerita ada satu hari dia sampai, saya juga nggak tahu kenapa dia sampai marah seperti itu. Mungkin dia sebenarnya juga ada gangguan secara mental juga ya gitu ya. Karena kok marahnya kadang berlebihan, lebay gitu ya Pak ya. Nah waktu itu saya sampai mau dibotakin rambutnya. Iya mau dibotakin, terus saya kabur. Akhirnya saya beranikan diri untuk telepon mama saya dan akhirnya mama saya tahu gitu apa yang terjadi. Akhirnya saya ditarik pulang dulu ke Indonesia. Dan waktu saya pulang ke Indonesia saya pikir masalahnya selesai nih. Ternyata kan ya namanya berat badan 80 kilo gitu ya, waktu itu tuh umur 13 tahun ya saya. Saya masuk ke sekolah di Bogor ya di Indonesia. Ya saya paling besar lah Pak, badan saya gitu. Orangnya tinggi, besar gitu ya, bongsor lah gitu jadinya. Sampai-sampai kalau di sekolah tuh saya dibilangnya itu kan zaman dulu ada film itu loh Pak, Xena the Princess Warrior tuh. Ya, atau si Atun tuh yang di film Sidul anak sekolahan. Nah, itulah Atun yang gemuk Iya. Jadi saya pokoknya dijulukin seperti itulah. Setiap kali saya mau berenang aja, tiap kali pasti Mel awas Mel ntar airnya habis semua gitu. Jadi ya begitulah gitu. Dan akhirnya saya pikir di sana lepas dari masalah ternyata nyampe di sini lebih kepada sosial ya, pertemanan gitu. Nah, disitulah saya akhirnya karena saya pengen fit in, namanya anak remaja, saya pengen bisa diterima oleh teman-teman. Akhirnya saya tuh mogok makan. Jadi saya benar-benar nggak mau makan dan akhirnya saya ngelihat bahwa makanan ini sumber masalah makanya saya gemuk gitu. Akhirnya saya timbullah kalau sekarang disebut dengan namanya anoreksia ya. Gitu loh. Kalau zaman dulu sih mungkin saya nggak tahu kalau saya itu anoreksia. Welcome to SOS Podcast. Tempat orang-orang hebat bicara. Anoreksia itu apa? Anoreksia itu jadi dia menganggap makanan itu adalah musuh dia terbesar. Sehingga saya dalam sehari itu paling minum air putih sama makan apel 1. Pengen kurus. Dan benar sih, turun dari 80 kilo saya turun jadi kurang lebih 50 lebih gitu. Wah, 30 kilo ya. Iya. Memang terlihat bagus secara luar, tapi secara mentalitasnya dan secara bagaimana saya menerima diri saya ini sangat tidak baik. Dan pastinya pelajaran saya juga jadi turun gitu loh. Untungnya waktu SMA itu saya bisa lulus gitu. Tapi lulus itu apakah dengan nilai yang baik, mungkin harusnya bisa lebih baik gitu. Dan akhirnya bisa diterima juga kuliah di luar ya. Dan waktu saya kuliah di luar, saya itu kalau ditanya namanya ini mau jadi apa sih gitu loh. Nanti kalau udah beres kuliah apa sih cita-citanya? Saya sih cuma mikirnya kayak ya udah nanti pulang nikah, that's it gitu loh, nggak terlalu ngoyo gitu. Dan nggak punya rasa percaya diri juga kali ya. Tapi akhirnya saya ketemu satu dosen
yang dia cerita tuh orang anoreksia tuh begini sampai akhirnya dia cerita orang yang terkena anoreksia itu bisa mati. Bisa mati karena komplikasi kesehatan. Dan betul saat itu saya tuh rontok rambut, terus juga kuku mulai kuning, terus juga kalau perempuan haidnya juga nggak lancar gitu. Jadi secara hormonal juga kan jadi nggak balance gitu. Nah saya dengar gitu, wah saya shock juga kan gitu loh. Saya kaget, saya pikir gila juga ya, masa kayaknya gue hidup dilahirkan terus nggak menciptakan apa-apa, and then that's it gitu, meninggal karena kekurangan makan, padahal bukan orang yang susah juga gitu kan, pikir gitu. Disitulah saya mulai mikir gitu loh. And then saya ketemu sama kakak saya, kebetulan waktu itu saya tinggal sama kakak saya di Amerika. Untung kakak saya cuman kasih saran gini, papa mama tuh udah berjuang supaya kita bisa ada di sini gitu. Sekarang sebenarnya lu bisa sukses, lu nggak sukses, semua keputusan dari tangan lu gitu. Disitulah saya berpikir bahwa saya harus mulai merubah pola hidup saya, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk ngambil psikologi karena si dosen yang ngomongin itu kan orang saya lagi ngambil psychology kan, introduction to psychology gitu. Dan akhirnya saya banting setir, yang tadinya mau ngambil bisnis, saya bilang sama orang tua saya mau belajar psikologi dulu deh, plus nanti abis itu saya ambil minor di marketing gitu. Dan akhirnya saya ngambil psychology, dan ternyata when you put your mind, kita mengambil komitmen untuk berjuang dan apapun yang kita usahain ternyata bisa gitu. Dan saya yang tadinya secara prestasi kurang baik, saya sampai dapat penghargaan dari dekan. Terus juga saya secara GPA atau IP-nya tinggi, bagus gitu. Dan disitulah saya mulai timbul bahwa anything you want to put hard work, you can do it gitu loh. Gitulah. Betul. Dan akhirnya pulang ke Indonesia mulai pede dong gitu kan. Nilai bagus ini. Terus pulang ke Indonesia saya pikir waktu itu suruh langsung sih sebenarnya bantuin bisnis orang tua. Cuman waktu masuk bantuin bisnis orang tua disuruh masuknya ke HRD. Jadi saya boring banget ya masuk HRD gitu. Dan akhirnya saya di situ cari pengalaman lah gitu loh. Dan kebetulan saat itu bapak saya mau kirim saya ke Cina. Agak tricky juga sih, saya bilang ini gue mesti cari kerjaan di mana gue nggak usah ke Cina gitu. Saya mesti cari kerjaan yang saya tuh terikat kontrak atau apalah gitu loh. Karena kalau nggak saya udah dibeliin tiket, udah segala macam gitu loh. Dan akhirnya waktu itu ada audisi Miss Indonesia di Kompas, di TV gitu ya. Dan akhirnya ya udah deh saya ikut. Nah akhirnya saya inget banget ketemu langsung sama Tantowi Yahya. Dan waktu ketemu Tantowi Yahya, dia interview saya, ketemu Helmi juga waktu itu. Akhirnya ya kayak layaknya orang interview kerja ya awalnya gitu. Terus akhirnya saya dimasukin sebagai salah satu finalis. Saya pas masuk finalis saya pikir wah ini 33 provinsi ya saat itu. Itu semuanya tuh udah pernah punya pengalaman Pak. Abang None lah, pernah ikut mungkin ajang Putri Indonesia lah, Wajah Femina lah, ini dari Bogor ya kan, nggak pernah ikut apapun gitu, ya sempet jiper sih Pak gitu loh. Terus juga tiap kali Tantowi tuh sering banget dulu marahin saya, karena dia bilang, you punya public speaking tuh jelek banget katanya, kan dia bilang, you kan lulusan Amerika katanya. Harusnya bisa lebih taktis dong, lebih ya pokoknya di situ ya saya banyak di drill juga gitu ya. Dan akhirnya waktu pas saya masuk tuh ke 10 besar gitu. Terus masuk lagi ke 5 besar gitu. Pas 5 besar si salah satu orangnya Pak Tantowi juga ngomong, lu jawab yang benar ya katanya. Karena we are also maksudnya lu kandidat yang cukup strong yang kita mau berpotensi gitu. Makin stres kan saya Pak, itu soalnya udah di panggung kan. Saya nggak pernah namanya ada di panggung live gitu kan, saat itu di TV swasta yang nomor 1 gitu. Terus saya juga masuk
saya juga nggak nyangka Pak bisa masuk 10 besar karena saya pikir udah nggak ada pengalaman. Ya mungkin untungnya kalau ditanya apa nyambung kali Bisa jawabnya jawab gitu loh. jawabannya. Iya. Terus masuk lagi ke waktu ketiga besar, wah saya juga itu mules rasanya gitu. Apalagi saya ngelihat nenek saya, ada papa saya itu nenek saya sampai makan obat jantung katanya, saking deg-degannya gitu. Terus waktu pas saya 3 besar, ditanyanya salah satu pertanyaan, if you are ya salah satu itu, you pernah anoreksia gitu. Tapi kalau you jadi pemimpin perempuan di negara ini, apa yang you akan benerin gitu loh. Mungkin saya saat itu jawabnya benar karena saya bilang gini, saya mau memperbaiki kualitas pendidikan karena biar apapun it all comes from knowledge gitu. Disitulah saya menang. Wah. Welcome to SOS Podcast Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat berbicara. Nah, kita mau bicara tentang bisnis nih. Waduh. Ibu nih sedang mengerjakan apa ya, Bu? Saat ini saya sedang mengerjakan sebuah project property development di Kota Bogor. It's a mixed use development 25 hektar. Kami memulai dari residential. Kami sudah mengerjakan 3 klaster gitu dan saat ini masuk ke klaster keempat di mana kami JV juga dengan salah satu perusahaan dari Jepang yaitu Sumitomo Forestry Indonesia dan akan merambah ke komersil tapi namanya properti kita harus lihat momentum dan waktu ya Pak ya gitu. Dan saya sudah berada di dunia properti ini sebenarnya kurang lebih sudah hampir 10 tahun sih 10 sekarang. Tahun. Iya. Perumahan Ibu itu kan sebenarnya lokasinya di kota Bogornya ya. Benar-benar di center of Bogornya. Dan jadi juga Ibu bikin keluar pintu tol sendiri ya. Betul. Jadi memang awalnya jadi lahan kita itu kan sebenarnya dulu tuh pabrik pertama dari manufacturing company awal cikal bakalnya lah gitu ya. Dulu kan kita memang furniture company Pak. Itu jadi tempat pabrik pertama kita. Dulu tuh cuma ada 10 hektar. Jadi Olympic ya? Olympic Furniture, betul. Nah dulu juga saya sempat tinggal di situ juga waktu kecil. Jadi zaman dulu tuh si bapak saya nggak beli rumah, dia belinya pabrik. Jadi tinggalnya di pabrik gitu. Yeah. Nah akhirnya setelah 10 hektar itu di tahun 2016 dari owner ya gitu, itu mau switch menjadi real estate atau property development karena pabrik kan pindah Pak ke Jawa Timur. Dan akhirnya kita mengambil satu inisiasi untuk ya udah deh kita ubah peruntukan dari lahan yang kita miliki dan dari 10 hektar itu memang kita perluas lagi menjadi 25 hektar. Gitu. Yang ada saat ini ya. Yang ada saat ini. Memang benar-benar persis di samping jalan tol tuh Pak, gitu. Nah, tapi di awal itu mungkin orang susah masuk gitu karena kan dia nggak ada aksesnya tuh cuma satu dari Jalan Raya Bogor, which is sebenarnya not bad. Tapi namanya properti kan selain location, akses. Jadi akhirnya bagaimana kita bisa leverage value daripada tanah ini kan, which is salah satunya dicanangkan untuk bisa ada akses tol gitu loh, karena tol anyway tinggal ini. Dan waktu itu sih dari tahun 2022 lah kita mulai untuk proses untuk jalan tolnya itu. Karena kalau launching produk kita ini kan 2016 mulai dicanangkan. Kita mulai launching cluster pertama kita itu 2018. Belum ada jalan tembus kan? Belum ada. Dan masih banyak pabrik. Gedung pabrik. Jadi lucunya waktu saya jualan itu di awal belum ada jalan masuk, masih jalan ke pabrik, masih sering banjir, terus masih banyak gedung-gedung pabriknya, sampai kalau saya bawa klien buat beli rumah gitu, Bu ini saya suruh tinggal di tengah-tengah pabrik apa gimana gitu. Oh enggak gitu, cuman kan namanya orang walaupun tahu nama besar Olympic, of course mereka mau pembuktian dari kita kan gitu. Jadi saya sih bersyukur sama orang-orang yang di awal-awal beli sama saya sih gitu loh, they trust us gitu loh, karena ya of course you di manufacturing tapi di properti lu bakal deliver nggak gitu kan? Perlu bukti gitu. Dan di awal ini memang sebenarnya tadinya kalau dari owner maunya kan pasti high best use of land, maunya ada apartemen dan lain-lain. Nah kalau saya baru ngerjain proyek pertama saya nggak berani gitu. Makanya memang di awal
yang awalnya kita mau itu sebagai istilahnya kayak SCBD-nya Kota Bogor gitu. Saya bilang I don't think it's the right time gitu, dan akhirnya kita diskusi secara tim dan lain-lain, diputuskanlah memang di awal itu kita bikinnya landed house, Pak. Kalau OCBD itu singkatan dari apa, Bu ya? One Central Business District. Kelebihannya dari produk OCBD apa, Bu ya? Rumah yang Ibu bangun pertama itu? Of course kelebihannya satu adalah lokasi, Pak. Ya, lokasi kita kan memang bagus. udah ya center, terus juga istilahnya 25 hektar di tengah Kota Bogor, akses jalan tol Nggak ada lagi. Nggak ada. Dan itu kan udah God given ya. Iya. Dan yang ketiga adalah memang kita provide namanya accessibility, terus juga kemudian walaupun di kita saat ini belum ada fasilitas komersil untuk dia menuju ke mall, rumah sakit dan lain-lain itu dekat. Gitu. Dan pasti kenaikan investasi value sih, Pak. Value, ya. Ibu kan dari pertama sampai hari ini kan pasti ada peningkatan harga ya, karena dari awal terus pabrik-pabrik hilang menjadi hijau. Iya. Bahkan Ibu punya pusat olahraga apa namanya, Full Belly ya? Full Belly, ya. Itu isinya apa aja, Bu? Cukup besar tuh saya lihat ya. Iya, cukup besar. Itu ada restorannya, ada sports hub-nya juga. Jadi ada basket, ada badminton gitu. Terus upcoming nanti mungkin ada fitness kemungkinan ya untuk kerjasama dengan artis-artis ya? Iya, itu kerjasama dengan teman-teman. Jadi ada Gading Martin, Coki Sitohang, Boris Bokir, terus kita kan pegang juga salah satu owner dari Rans Simba Bogor. Nah itu berarti kita kerjasama dengan Raffi Ahmad juga untuk Rans Simba. Yes Pak. Berarti trafficnya makin lama makin bagus ya? Ya makin bagus karena orang banyak pakai fasilitas kami dan juga restoran cukup besar, jadi banyak event-event juga gitu. Nah kalau misalnya dari sisi proyeknya tadi Bapak nanya kelebihannya juga apa, adalah memang kita mau menggrab orang-orang yang awalnya mungkin tinggalnya agak di pinggir dan mereka mulai naik ya, menengah mulai naik. Nah mereka bisa investasi untuk rumahnya atau mungkin anaknya itu di kita. Itu dari kisaran harga berapa sampai berapa ya, Bu? Kalau dulu awal kita mulai project itu kita cuman buka di 800 juta, Pak. Sekarang harga sudah, kalau yang secondary-nya ya, setahu saya sudah di angka 1,3, 1,4. Ya, cukup tinggi bagus. Ya. Nah, ada juga kebetulan waktu itu saya beli rumah sendiri di project sendiri. Beli lagi. Itu saya beli 2M, Pak. Ya. Kemarin saya flip di 4M. Oh iya. Ibu jual 4M, berarti dua kali lipat ya. Karena ada akses tolnya itu, Bu. Karena sama ada Full Belly itu, Bu. Jadi orang udah lihat bukan pabrik lagi kan. Orang kaget sih, kaget karena mereka masih taunya itu adalah lokasi pabrik gitu. Jadi ketika kalau orang Bogor sendiri datang ke sini, wah gitu loh, gila ini berubah banget ya gitu. Iya, berubah drastis. Ibu kenapa pilih di Kota Bogor? Mungkin karena bekas pabrik tadi ya, karena lahan kepemilikan lahan. Tapi Ibu apakah tahu tuh bahwa Bogor ini salah satu jadi incaran di saat COVID ya, Bu ya? Iya. Itu kan Ibu juga penjual juga cukup meroket karena kan Ibu kan targetnya orang menengah, bahkan yang diinginkan adalah yang yang udaranya bersih ya kan. Waktu COVID itu orang Jakarta banyak beli juga, Bu? Banyak, Pak. Jadi waktu COVID itu penjualan saya bisa 4 kali lipat dibandingkan biasanya gitu. Jadi sampai kita yang awalnya ketar-ketir juga ya, gimana nggak taunya market lagi oke karena ada free PPN, terus juga kita proyek nggak ada stop, pembangunan infrastruktur tetap jalan, jadi karyawan juga tidak ada yang dikurangi dan atau bagaimana, jadi semuanya tetap semangat 100% dan pasar menyambut dengan baik sih. Ibu kan basicnya kan sebenarnya Miss Indonesia Entertainment gitu ya. Iya. Terus Ibu kenapa tertarik ke properti nih, Bu? Saya tuh tertarik ke properti mungkin awalnya didasari sebenarnya karena saya 10 tahun kerja sendiri, nggak kerja di bisnis keluarga ya, kerja secara profesional di dunia media gitu. Setelah 10 tahun ada 2 sih, Pak, yang mendasari sebenarnya. Ada landasan logical sama landasan moral. Yeah. Kalau yang logicalnya waktu itu memang saya pikir saya udah jadi presenter, saya nge-MC juga, udah cukup banyak event-event besar yang saya handle. Jadi secara kapasitas saya pikir udah cukup oke gitu. Memang secara salary juga dalam bulanan, kalau walaupun saya nggak kerja sama orang tua, I can manage gitu. Lebih, ya udah enak lah gitu.
Dan saat itu memang bapak saya bilang gitu, kamu mau sampai kapan bantuin orang terus gitu loh. Jadi saya nggak semakin muda gitu. Kayaknya kamu kalau mau belajar mending belajar sekarang karena kamu masih muda gitu. Dan saya sendiri berpikir bahwa apa iya saya mau di dunia media seterusnya. Dan di satu sisi saya mikir memang dari bisnis keluarga gitu. Loncatan ke depannya seperti apa. Kalau saya belajar dari sekarang apa yang nanti bisa saya. Ya of course setelah pembandingan itu saya memutuskan untuk bantu bisnis keluarga gitu. Walaupun ketika saya bantu bisnis keluarga kita tidak berada di dalam posisi yang sedang panen ya. Oh iya. Malah sedang Berjuang. paceklik lah. Namanya bisnis kan kadang panen kadang paceklik Pak. Iya. Ada siklusnya kan Bu ya. Betul. Ibu kan juga punya keluarga ya, ada anak-anak ibu yang mesti diurusin gitu. Bagaimana ibu membagi waktu antara anak, bisnis, dan juga ibu kan juga masih tetap dicari orang ya. Saya dengar mau masuk ke Kadin juga gitu ya. Itu bagaimana membagi waktu seperti itu tuh Bu? Saya milih degree of priority kali ya Pak ya. Yeah. Memang di awal namanya kita di awal lagi mencoba suatu kayak bisnis baru, semua saya ambil tuh. Karena saya pikir oke ini gue perlu tapi akhirnya suka kebakaran jenggot sendiri juga kan gitu loh. Jadi sibuk terus. Sibuk dan nggak ada juntrungannya juga gitu loh. Tapi akhirnya sih saya belajar untuk mengambil degree of priority mana yang mesti saya kerjain gitu loh. Dan ya learn to say no juga sih kadang ya kalau emang kita nggak bisa dibandingin kita ada tapi tidak memberikan kontribusi gitu loh. Yeah. Itu mungkin satu. Terus kalau yang kedua sama anak ini saya belajar untuk saya kan nggak bisa memberikan kuantitas. Saya nggak bisa karena ya waktu saya harus bagi gitu. Setidaknya berarti waktu saya ada saya memberikan kualitas full gitu. Dan sebenarnya di rumah saya lihat tuh sama juga ya leadership ya. Yeah. Kayak CEO juga lah gitu lah istilahnya kalau di rumah. Yang perlu dilihat anak apa sih? Contoh. Terus yang perlu dilihat anak apa sih? Komunikasi yang baik dan hubungan yang baik gitu. Dan memberikan pengertian kenapa saya harus keluar rumah. Itu sih yang saya coba tanamin. Ya puji Tuhan sih hubungan saya sama anak-anak saya baik. Apakah terbaik dalam hal saya menjadi ibu? Of course bisa lebih baik lagi sih gitu. Cuman I try my best sih Pak. Jadi kalau misalnya ini saya kasih dia struktur schedule tuh harus seperti apa. Saya kasih mereka tanggung jawab. Terus kalau kita lagi makan bersama, saya selalu cerita. Saya bilang put down your phone. Nggak ada yang boleh mainin handphone karena kita harus komunikasi yang baik gitu. Terus sering juga saya lagi meeting, anak saya telepon saya Pak nangis. Mau nggak mau saya mesti keluar ruangan karena dia membutuhkan saya. What I say kalau saya ditanya gampang nggak gampang, susah nggak susah banget. Apalagi kalau anak lagi sakit. Ya betul. Ya. Tapi di dalam hidup ini kalau nggak susah ya susah banget ya. Tinggal kita pilih gitu kan. Dan kita berjuang itu loh. Dan saya rasa itu yang saya tanamin juga sih sama anak-anak bahwa you choose your heart. You pilih, you mau susahnya yang mana gitu loh. Istilahnya kita nikah ada susah, cerai juga susah, punya bisnis susah, nggak punya bisnis juga susah, ya kan? Kita pilih aja gitu. Dan setelah kita pilih ya apapun kita tanggung konsekuensinya. Nah itu sih yang saya ajarin anak-anak gitu. Tapi sekarang ibu kan juga public figure, mau diajak ke Kadin lagi, makin susah dong berhubungan dengan anak-anak. Kadin itu saya sebenarnya ikut Kadin yang sebelumnya ikut juga gitu loh. Saya suka Kadin itu karena saya lebih tahu bigger scope-nya Indonesia kan mau kemana. Terus ada ide apa. Terus saya juga bicara dengan orang-orang yang secara leadership udah jauh di atas saya. I like that Pak, karena saya memperbesar kapasitas saya, terus juga knowledge saya gitu. Dan saya pikir itu prioritas penting lah untuk saya gitu. Networking juga penting untuk bisnis ibu juga kan. Nggak mudah ya memanage properti ya. Pasti ada challenge-nya kan. Oh banyak. Jadi ibu belajar lagi. Katanya ibu belajar membaca apa ya? Semua yang dibaca ya, mesti dari perizinan segala macam ibu bisa belajar ya. Semua. Bapak saya selalu ngajarin kamu bisa karena kamu biasa itu sih. Dan kalau nggak bisa itu ya you belajar. Yang paling susah itu kalau kita punya attitude jelek. Tapi kalau asal attitude kita baik, namanya skill itu bisa diasah. Mungkin itu sih. Jadi ngelihat bapak saya yang umur 74 tahun masih kuliah dan jam 3 pagi masih bangun untuk baca buku.
Mungkin itu yang saya bilang Ya, ya, jadi contoh ya contoh, gitu ya. ya. Jadi saya maksain diri harus 1 bulan 1 buku saya lahap gitu loh. Wah. Jadi saya sampai download, saya kan bukan property development ya. Iya. Saya juga bukan arsitek, jadi mengenai potongan tanah lah, perizinan itu jauh dari dunia saya gitu Iya, kan. iya. Ya mau nggak mau saya download buku bagaimana menjadi seorang property developer. Iya. Dan walaupun itu dari buku luar, setidaknya ada pakem-pakem prinsip yang saya pelajarin. Terus keuangan. Saya bukan orang keuangan, mau nggak mau saya ikut kursus keuangan. Terus saya bukan orang marketing pure gitu kan Pak ya, tapi at least komunikasi oke, ya kan, public speaking oke gitu sekarang. Tapi saya mesti belajar karena marketing itu kan lebih ke strategi sales kan, bagaimana kita menganalisa pasar, bagaimana kita bisa masukin ke price list, bagaimana orang menerima, itu juga saya belajar. Sampai sekarang saya belajar tentang struktur, engineer. Iya, kalau nggak saya dibohongin mulu Pak tentang plumbing system dan maksudnya yes, saya nggak sampai kayak insinyur, tapi at least ketika saya berdiskusi sama PM saya mudeng gitu loh kan gitu Pak, saya bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Nah itu saya belajar juga gitu loh. Jadi ternyata bisa kok belajar gitu loh. Ya memang makan waktu, susah nggak ya? Susah, tapi bisa gitu loh. Cuman sekarang kan Ibu berpartner sama Sumitomo, mungkin Ibu lebih agak sedikit tenang ya. Itu karena, belajar lagi karena iya, karena kan dia punya sesuatu yang terstruktur. Iya. Ibu tinggal mendengarkan. Betul. Saya dari happy Ibu sih. Jadi banyak happy dalam hal karena mereka itu kalau kerja apa-apa itu bener ya gitu loh. Dia kayak poin A, B, C-nya memang secara kultur mungkin ada perbedaan ya. Tapi setidaknya sistem kerjanya mereka itu banyak yang saya bisa tiru juga gitu loh. Oke sih, secara proyek apalagi kan proyek dipegang mereka, marketing dipegang saya. Jadi saya udah bisa tidur tenang deh. Kalau proyek pegang kita kan entar rembes lah, entar bocor, nah itu kan. Jadi Ibu belajar juga kan sama orang Jepang ini kan. Belajar. Jadi belajar di lapangan ya. Iya, dan ternyata seru sih. Seru ya. Jadi malah semangat nih sekarang. Bu Imelda, di akhir podcast kita, Ibu mungkin bisa memberikan closing statement tentang kehidupan, tentang bisnis, atau tentang apapun yang Ibu ingin sampaikan ke teman-teman yang mendengar YouTube ini, Bu. Silakan, Bu. Oke. Mungkin kalau dari saya, I think hidup itu harus kita ucapkan syukur ya gitu. Jadi apapun yang kita hadapi, kita tuh bersyukur. Jadi kalau misalnya kita setiap hari diberikan masih nafas, masih kesehatan ada, pakai itu, gunakan itu untuk terus bisa kita berfungsi, berguna bagi orang lain. Intinya hidup harus bersyukur. Kalau kita bersyukur pasti ada harapan, kalau kita bersyukur pasti ada jalan. Ya, terima kasih Bu Imelda untuk waktunya hadir di podcast SOS Podcast. Bu Imelda, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Kebetulan kita ada sponsor dari Spring Air.